Nasdem tidak mau deklarasi hari ini. Demokrat minta deklarasi segera, bahkan ada tanggal sebelum tanggal 3. Dan bila tidak, maka akan mencoba bisa jadi permisi. Malam sebelum deadlock hari Selasa, saya menulis sebuah WA, yang WA itu untuk dibacakan kepada semua. Nanti pada waktunya saya akan ceritakan yang sesungguhnya terjadi. Ini soal bagaimana kita bisa melakukan perubahan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pak AHY belum punya pengalaman, iya betul. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip terlaksananya keadilan. Nusantara yang kaya raya, penduduknya miskin, itu kan ketidakadilan. Ya. Kampus itu usahanya apa? Memotong suplai potensi koruptor. Jangan kampus jadi supplier potensi koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kita kedatangan tamu orang yang paling berpengaruh dan menjadi sumber berita akhir-akhir ini. Calon Presiden tahun 2024. Saya langsung memperkenalkan beliau. Ini sahabat saya juga, Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Sehat, Mas? kasih. Baik. Alhamdulillah. Bang Abraham gimana? Baik ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Anies, ini kita akan mendiskusikan. Tapi sebelum berdiskusi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan dulu. Ini ada beberapa panelis ya. Tadi saya datang sampai sini ketemu ada panelnya juga. Iya, panelis. Mereka ini representasi Mas Anies ya. Oke, makasih Mas Anies sebelumnya sudah berkenan hadir di forum diskusi kita ini. Ada yang menarik nih Mas Anies. Kalau kita lihat baca-baca pemberitaan dan mengejutkan mungkin kita semua ya. Ada orang yang mengistilahkan kelihatannya Mas Anies ini dikawin paksakan. Ada pernikahan paksa seperti zaman dulu. Ini ada sebagian orang yang katakan begitu. Tapi saya sendiri tidak yakin. Tapi ada sebagian orang masih ingin pengen tahu nih dari Mas Anies. Apa ini memang perkawinan paksa atau memang ini perkawinan yang sudah lama dicita-citakan oleh Mas Anies atau dicita-citakan oleh koalisi. Pertemuan antara Mas Anies Baswedan dan Caimin. Silahkan tanggapannya. Mungkin lebih tepatnya mendadak. Oh, mendadak ya? Mendadak, sehingga menimbulkan kejutan. Tetapi aspirasi tentang bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa itu sudah lama. Aspirasi itu. Jadi sejak ya mungkin saya ungkapkan pernah bulan Juni kepada semua pihak bahwa kita kalau bisa mengajak PKB sama-sama. Nah, tapi ya ketika sampai soal ini proses yang berjalan begitu cepat, begitu banyak proses yang tidak di dalam rencana kita, berjalan masing-masing sendiri, seperti kemudian di ujung memunculkan sebuah kebersamaan baru. Itu kalau saya bilang ya ini jalannya takdir. Takdirilah. Jalannya takdir. Saya sampaikan ketika dialog dengan Mata Najwa. Waktu itu saya ceritakan bahwa di hari Jumat itu sudah tanda-tanda deadlock. Malah pada waktu itu merasanya sudah tidak ada kendaraan. Salah satu dari tim juru runding kami sudah bilang, Mas, kalau Mas Anies sampaikan terjadi perbedaan ini kepada keduanya, ya selesai. Kan gini kira-kira. Saya sampaikan pokoknya apa adanya. Kepada Demokrat disampaikan bahwa Nasdem tidak mau deklarasi hari ini. Atau hari ini itu maksudnya hari-hari ini. Tidak mau deklarasi segera. Kepada Nasdem disampaikan bahwa Demokrat minta deklarasi segera. Bahkan ada tanggal sebelum tanggal 3. Dan bila tidak, maka akan mencoba opsi-opsi lain. Opsi-opsi lain itu ya kata sopan dari bisa jadi permisi. Ini kejadian, dan kalau itu sampai terjadi ya tidak ada ini koalisi perubahan, cita-cita perubahan. Nah, saya waktu itu adalah benak saya gini,
misi kita ini kan mau menjalankan perubahan. Niat kita ini ingin agar Indonesia rakyatnya lebih baik. Keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang terjangkau. Anak-anak yang pendidikannya baik. Pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian kita ingin agar kebutuhan pokok ada, murah, lapangan pekerjaan. Itu kan misi kita. Saya bukan mencalonkan diri juga. Saya ini kan tidak keliling ke mana-mana menawarkan diri. Saya ini tahun lalu dicalonkan oleh Partai Nasdem. Di ujung periode saya bertugas sebagai gubernur. Sesudah itu saya dapat tugas untuk mencoba mencari bangun koalisi. Dan kita bangun itu. Bila ternyata ikhtiar kita ini menemukan ujungnya yang tidak seperti kita inginkan, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Dan doa saya di bulan Juli kemarin, ketika saya ditugaskan bicara di rapat akbar Partai Nasdem, saya waktu itu isinya doa saja. Dan saya sampaikan kenapa saya berdoa. Karena kita ingin punya kesadaran bahwa pada masalah apapun yang kita hadapi, kita katakan kita punya Allah. Bukan kita bilang pada Allah saya punya masalah, tapi pada masalah saya bilang kita punya Allah. Dan itu juga ketika terjadi deadlock, saya bilang kita ini punya Allah. Punya Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Malam sebelum deadlock hari Selasa, saya menulis sebuah WA, yang WA itu untuk dibacakan kepada semua. WA itu ada nanti WA-nya, nanti saya bisa kasih Bang Abraham. Saya sampaikan, lalu WA itu kebetulan Pak Sudirman ketemu Pak Surya Paloh hari Selasa siang, dibacakan. Dan bilang, oke, paham, itu fair. Sama-sama posisinya begini, udah nggak apa-apa. Dan sore itu dibacakan. Dan apa yang kita sebut sebagai ikhtiar menjemput takdir, bisa berjalan sebagai koalisi, bisa berjalan bersama-sama, tidak menemukan takdirnya, selesai. Yang tidak kita sangka adalah ada Allah kirimkan jalan keluar dalam hitungan jam. Di sini terjadi deadlock, dalam hitungan jam ada jalan baru. Tiba-tiba ada yang muncul. Dan jalan baru itulah saya katakan di luar rencana. Di luar rencana, dan itu berjalan sendiri-sendiri. Itu saya bilang, hal yang ada di dalam kendali kita, maka kita kendalikan. Hal yang di luar kendali kita, maka kita doakan. Kita berserah pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah pegangan kita. Jadi saya sampaikan kepada semua, ya ini jalannya, dan mari kita menengok ke depan. Semua yang terjadi tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah. Bila kita ikhlas jalani ini semua, insya Allah Allah selalu berikan jalan keluar. Dan itu juga yang saya rasakan beberapa waktu ini. Ketika kemudian ada keputusan, lalu kemudian ada reaksi yang bermacam-macam. Saya pada waktu itu bilang, nanti pada waktunya saya akan ceritakan yang sesungguhnya terjadi. Dan kita berserah saja. Insya Allah hikmahnya besar. Satu catatan ya, Bang Abraham, bahwa ini bukan soal nama orang. Bukan nama orang ya? Ini bukan soal nama orang. Ini soal bagaimana kita bisa melakukan perubahan. Mas Anies, ini ada sebagian orang, pertanyaan dari netizen mengatakan seperti begini, bahwa bisa nggak Mas Anies menjelaskan tentang narasi perubahan ketika seseorang yang mendampingi Mas Anies itu diidentikan, ini pertanyaan netizen ya, diidentikan dengan orang yang mungkin itu berasal dari status quo, dianggap ya,
dianggap status quo, kemudian dianggap konservatif. Bisa nggak Mas Anies menjelaskan tentang narasi perubahan kalau misalnya ada sebagian masyarakat bahwa pasangan ini adalah pasangan yang datang dari orang yang konservatif, kemudian status quo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga pertanyaan netizen mengatakan bahwa katanya narasi atau makna dari sebuah perubahan itu adalah mengidentikan Mas Anies dan AHY. Silahkan diklarifikasi, Mas. Terkait dengan perubahan itu sendiri, itu adalah visinya. Visi ya. Dan muncul dalam nama koalisinya, koalisi perubahan. Dan PKB bergabung dalam koalisi perubahan. Dan itu artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih untuk menjadi bagian dari usaha perubahan. Oke. Jelas tuh. Ya. Kalau ini menjadi koalisi keberlanjutan, berarti berubah. Ya. Ini tetap kok. Yang kedua, dari awal percakapannya adalah memang perubahan. Sejak tahun lalu, ketika saya mendapatkan tugas pertama dari Nasdem, kemudian PKS, lalu Demokrat, bicaranya memang perubahan. Oke. Sekarang kan dapat amanah baru dari PKB, yang PKB juga menyatakan dukungan. Perubahan. Untuk apa? Ya perubahan. Jadi itu tidak berubah. Itu terus. Dan perubahan ini apa sih? Kita ingin agar keadilan jangan lagi hanya jadi kalimat. Keadilan itu adalah unsur penting dalam penyusunan kebijakan. Oke. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip terlaksananya keadilan. Itu bukan kata Anies, bukan. Ini perintah konstitusi, kesepakatan para pendiri bangsa. Kan kira-kira begini ya, Bang Abraham. Kita ini waktu itu dalam kolonialisme. Ada pemerintahan, ada. Tapi Nusantara yang kaya raya, penduduknya miskin. Okay. Negeri Belanda yang alamnya tidak kaya raya, penduduknya kaya. Itu kan ketidakadilan. Ya. Bagaimana kolonial yang mengelola pemerintahan di sini menyedot seluruh kekayaan kita menjadi kekayaan mereka. Yang di sini tidak. Karena itu kemudian kita berjuang untuk merdeka supaya kekayaan alam kita bukan memperkaya orang di Belanda, tapi mensejahterakan kita semua. Oke. Potong tuh kolonialisme. Supaya apa? Supaya hadir keadilan, karena kemarin tidak adil. Jadi tujuan republik ini didirikan itu untuk apa? Agar kesejahteraan yang potensinya besar itu bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang, keadilan. Itulah sebabnya penutup kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perubahan yang mau dibawa itu supaya keluarga-keluarga kita merasakan kesempatan yang setara untuk sekolah sampai tuntas, kesempatan setara untuk pelayanan kesehatan sampai sehat, kesetaraan kesempatan untuk bekerja, tidak harus berada di Jawa dan di Jakarta sekitarnya untuk dapat pekerjaan yang layak. Jadi bicara tentang keadilan itu dalam semua aspek. Nah, inilah kata kunci yang menjadi misi kita dalam perubahan itu. Jadi, perubahan ini bukan mengganti presiden. Karena memang presiden akan berganti di tahun 2024. Ini adalah memasukkan unsur penting dalam penyusunan kebijakan supaya kebijakan yang kita buat oleh negara dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Nah, dalam menjalankan itu kita punya ikhtiar melalui jalur politik. Karena kewenangan itu ada di dalam pemerintahan. Itulah sebabnya kemudian partai politik bekerja bersama, menyusun koalisi, kemudian berkompetisi di Pilpres dan Pileg. Jadi pesan perubahan tidak berubah. Bahkan sekarang kita mendapatkan dukungan yang lebih luas. Kira-kira begini urutannya. Untuk bisa terjadi perubahan, maka harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus memenangkan lewat proses demokrasi. Bukan kudeta, tapi demokrasi. Untuk bisa mengikuti demokrasi, untuk bisa memenangkan demokrasi harus memiliki basis pendukung yang lebih luas. Harus ada dukungan yang luas. Jadi dengan adanya segmen baru ini, secara objektif basis dukungan lebih luas.
Semakin kuat seperti begitu ya, Mas Anies? Semakin luas. Luas. Mudah-mudahan makin kuat. Tapi basis dukungan harus dirawat, harus dijangkau. Dirawat supaya kuat ya? Supaya kuat. Oke. Jadi unsur-unsur yang selama ini mendukung Anies, mendukung AHY, mendukung PKS, mendukung Nasdem, mendukung Demokrat, itu adalah satu segmen yang saat ini hampir sama. Yang mendukung PKB itu segmen yang ada irisannya, tapi tidak banyak. Kalau yang tadi itu irisannya banyak nih. Oke. Jadi adanya pergabungan dengan PKB ini membuat segmennya menjadi lebih luas. Jadi ini bukan tentang sekedar orangnya, tapi juga soal segmen yang lebih luas. Nah, adapun tentang orangnya ada kriterianya. Yang sudah disepakati bersama. Satu, dia bisa menambah probabilitas kemenangan, membantu pemenangan. Jelas, tadi segmennya berbeda. Yang kedua, dia memperkuat koalisi. Iya, ini ada tambahan 10% kursi DPR. Yang ketiga, dia bisa membantu di pemerintahan. Iya, ini pernah jadi menteri, Pak Muhaimin, pernah berada di DPR, pernah wakil ketua DPR, pernah wakil ketua MPR. Jadi dari aspek membantu pemerintahan dia punya pengalaman lengkap. Yang keempat, satu visi tentang perubahan. Dan ketika kita bicara tentang aspirasinya adalah perubahan. Satu visi. Yang kelima ini lebih pada subjektif, yaitu chemistry. Nah, chemistry dengan semuanya, chemistry-nya baik. Jadi oke, Mas Anies, berarti chemistry sama Cak Imin tetap baik, chemistry sama AHY sama ya? Dan saya ingin sampaikan, Mas AHY ini adalah pribadi hebat, memiliki kemampuan belajar cepat. He is a fast learner. He is very smart, extremely smart, dan cepat sekali belajar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak AHY belum punya pengalaman, iya betul. Tetapi beliau cepat sekali belajar. Bahkan memimpin partai pun yang relatif baru, itu punya kemampuan belajar yang luar biasa. Jadi, don't underestimate. Beliau itu potensinya besar sekali, cepat. Nah, kami melihat dari sisi ikhtiar kita melakukan perubahan, penambahan, perluasan basis dukungan ini membuat kemungkinan ikhtiar perubahan ini bisa dilaksanakan menjadi membesar. Karena ada basis dukungan yang meluas. Jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk usaha perubahan. Bila nama yang diusulkan, partai yang diusulkan, itu malah membuat basis kita menjadi mengecil, kemudian probabilitas kita untuk berjuang menjadi mengecil, ya maka itulah kawin paksa. Sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, dipaksakan terjadi. Kalau ini tapi bukan ya, kalau Mas Anies? Sesuatu yang kita sudah harapkan, maka ini hanya proses usulannya. Kalau ternyata yang bawa ke meja itu Bang Abraham misalnya, Bang Abraham kan juga bisa, bukan? Jadi saya ingin sampaikan, bila Pak Surya Paloh membawa nama, kemenakannya, adiknya, kerabatnya, kemudian saya dipaksa untuk bersama, lah itu namanya kawin paksa. Jadi ini bukan, Mas Anies. Tapi ya? kalau beliau membawa sebuah opsi yang selama ini juga sebenarnya diharapkan, tapi tidak tahu bagaimana bisa kejadian. Menarik. Itulah menurut saya yang sesungguhnya terjadi. Nah, kita ikhtiarkan, dan saya selalu, bagian dari doa saya ini ya, Bang Abraham, saya selalu berdoa itu, ya Allah, dekatkanlah selalu dengan istiqomah, dekatkanlah selalu dengan amanah, dan dekatkanlah selalu dengan ikhlas. Karena ini akan membuat kita semua menjalani dengan menerima, bukan meniadakan usaha. Tapi kita akan ketemu dengan situasi-situasi yang mungkin terasa tidak terduga. Tapi ya, yang namanya jalan
Allah itu ya seringkali tidak terduga. Ya sudah kita jalan. Oke, jadi saya udah menangkap bahwa ternyata pasangan ini adalah pasangan yang sebenarnya juga diidam-idamkan ya. Pernah dibayangkan, sepertinya begitu ya. Lebih tepatnya begini, lebih tepatnya itu pernah dibayangkan bersama-sama dengan PKB bersama-sama tapi kami membayangkannya memang prosesnya bersama-sama digarap nih. Oke. Hanya malam-malam itu kan semuanya harus berlangsung cepat ya. Iya, jadi mendadak ya istilah Mas Anies tadi mendadak. Pertanyaan netizen ada yang menyatakan apa benar nih Mas Anies? Silahkan dijawab bahwa katanya makna dari sebuah perubahan itu adalah pasangan Mas Anies dan AHY. Oleh karena itu kalau pasangannya sudah bukan AHY, visi atau tagline perubahan itu tidak tepat lagi digunakan. Ya. Saya rasa pada koalisi, selama ini koalisi perubahan. Dan kami sebenarnya tidak pernah berharap Demokrat Keluar. tidak berada di dalam koalisi ini. Harapan kita ya justru makin luas, makin besar dukungannya. Dan itu yang menjadi harapan kami. Jadi mudah-mudahan basis ini bisa tetap terjaga. Oke. Mudah-mudahan kita berdoa. Dan Jadi kita ingin, berarti Mas Anies tetap berharap supaya Demokrat tidak keluar ya, supaya semakin memperkuat. ya kemarin sudah menyatakan tidak berada di dalam koalisi perubahan. Kami harus menghormati keputusan itu. Bila keputusan itu belum diambil, maka saya akan menganjurkan untuk jangan keluar. Ya. Oke, kalau sekarang akan bersama-sama lagi dengan senang hati kita menyambut. Oke, jadi ada nggak upaya misalnya mengajak kembali Demokrat? Sebenarnya percakapan masih berlangsung ya, kita lihat nanti. Jadi kita doakan ya mudah-mudahan Itu tadi. ada. Bagian yang kita bisa ikhtiarkan, kita ikhtiarkan. Bagian yang tangan kita tidak mampu mengikhtiarkan, maka kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya kepada kita semua. Oke, Mas Anies, ini kan kalau kita lihat ya, ada orang yang menyatakan Mas Anies ini berada di dilema. Kenapa dilema? Karena kalau misalnya Mas Anies memilih AHY, itu berarti Mas Anies melanggengkan politik dinasti. Seperti begitu. Sedangkan politik dinasti itu dianggap merusak tatanan demokrasi. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan di koalisi perubahan itu sehingga tidak lagi memprioritaskan AHY menjadi wakil Mas Anies? Enggak, malah baru dengar ini. Oke, baru dengar. Ya. Tapi bagaimana pandangan Mas Anies bahwa apakah misalnya kalau AHY dipilih itu sama dengan melanggengkan Sebenarnya politik begini, dinasti? di dalam setiap pemilihan pasangan tidak pernah nggak rame, Bang Abraham, nggak pernah tidak rame. Di periode kapanpun, setiap kali penetapan pasangan, baik itu wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden. Kalau berbicara ide, masih banyak orang yang saya ada setujunya dan ada tidaknya pada ide itu, ya. Saya ada setujunya pada aspek ini, gitu. Pada ide itu, karena ide mungkin bisa dilengkapi, bisa. Kalau manusia nggak bisa ditambah dikurangi, ya udah adanya itu, dan tidak ada yang sempurna. Oke. Saya pun jauh dari sempurna, penuh dengan kekurangan. Dan ketika kita berada di wilayah publik, itu dibuka semua, bagusnya dibuka, kurangnya dibuka, nggak bisa ditutupi. Konsekuensinya dan langkah yang kita kerjakan. Langkahnya satu, interpretasinya bisa 100. Dan kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Ya. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang. Ya. Jadi ketika ada langkah-langkah, ini interpretasi macam-macam. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bang Abraham, itu satu dari puluhan interpretasi yang terjadi di luar sana. Nah, kami-kami yang berada di wilayah publik harus menyadari itu. Karena itulah kenapa saya tidak terlalu memikirkan tentang apa kata apa, ya apa, tidak. Karena tidak akan selesai. Langkahnya satu, interpretasinya 100. Bisa lebih dari 100. Dan tiap hari orang membahas dengan kacamata yang berbeda-beda. Nah, kita fokus. Apa sih sebenarnya jadi misi utama?
misinya melakukan perubahan agar keluarga-keluarga di Indonesia hidupnya lebih baik. Itu misi kita. Itu misi ya? Itu misi utamanya. Jangan belok-belok dong. Misi utamanya itu bukan berpasangan dengan si A, si B, si C. Bukan. Misi utamanya adalah itu. Untuk itu bisa terjadi, maka harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan, prosesnya demokratis, lewat pemilu. Untuk bisa lewat pemilu, harus ada koalisi yang cukup. Dan kemudian koalisi yang memungkinkan untuk memenangkan. Basisnya yang lebih luas. Jadi fokus di situ. Nah, nanti orang akan memiliki perspektif yang beda-beda atas langkah yang kita kerjakan. Dan itu adalah hak masing-masing analis untuk menganalisa dengan pisau analisanya masing-masing. Yang ahli politik akan menganalisanya dari sisi politik. Ya. Yang ahli psikologi akan menganalisa dari aspek psikologi. Yang filsafat akan menganalisa dari aspek filsafat. Yang ekonomi akan menganalisa dari aspek ekonomi. Itu adalah ruang terbuka yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan termasuk obrolan warung kopi. Jadi saya menghargai, menghormati setiap analisa, tapi tidak kemudian setiap analisa harus kita jadikan bahan pikiran kita. Enggak, kita fokus saja di situ. Dan fokus inilah yang membuat kita akan bisa terus mengerjakan misi kita. Saya sering sampaikan, di dalam mengambil sebuah keputusan, itu kita perhatikan apa sesungguhnya yang menjadi misi utama kita. Dan perlu keberanian untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari setiap keputusan. Dan inilah ujian untuk kita ikhlas. Ambil keputusan, jalani. Oke, Mas Anies, menarik. Tadi Mas Anies sudah sampaikan visinya begitu ya. Sehingga kita sudah ada gambaran nih, visi yang Anies akan emban ketika masuk nanti di dalam kontestasi presiden. Tapi sejak reformasi tahun 99, saya sering melihat debat presiden. Saya tidak pernah melihat calon presiden yang sedang berkontestasi mengungkapkan apa sih yang menjadi national interest mereka. Yang ada visi misi. Saya membedakan antara visi misi dan national interest itu berbeda. Oleh karena itu, saya mau tanyakan sama Mas Anies. Bedanya apa ya itu? Kalau national interest menurut saya, kita meletakkan apa sih yang menjadi national interest kita. Misalnya A, B, dan C. Kenapa itu perlu? Agar supaya seluruh energi diarahkan ke national interest itu sehingga kita bisa sukses apa yang menjadi national interest kita. Contohnya kan begini Mas Anies, kalau kita lihat Amerika Serikat, Mas Anies kan pernah di sana ya. Kadang-kadang kita berpikir Amerika Serikat ini kan negara industri kan, kadang-kadang kita berpikir begitu, high tech dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bedah lebih jauh lagi, sebenarnya dia meletakkan juga national interest-nya kepada sektor pangan. Ini ilustrasinya begitu ya. Oleh karena itu, di sektor pangan, dia breakdown lagi masalah gandum. Sehingga semua kekuatan energi di sana, itu dia kerahkan untuk mensukseskan national interest itu. Oleh karena itu, kalau di Amerika kadang-kadang jangan coba-coba ganggu kebijakan-kebijakan mengenai gandum mereka. Mereka akan memproteksi mati-matian. Karena mereka meletakkan itu di national interest-nya. Oleh karena itu, saya ingin mendapat gambaran dari Mas Anies, apa kira-kira yang menjadi national interest kita? Ya, jadi kalau saya coba terjemahkan ya dari apa yang disampaikan Bang Abraham tadi, menurut kami kita harus kembali kepada konstitusi kita. Disitulah rujukan kita. Di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana dikatakan eksplisit apa saja yang menjadi tujuan kita bernegara. Kalau saya menyebutkan janji kemerdekaan, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terlibat dalam urusan dunia. Lalu di ujung semuanya harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Jadi saya melihat Indonesia melewati beberapa fase yang sekarang itu kepentingan nasional kita
kalau istilah tadi national interest, itu menjaga persatuan di fase kelima. Fase pertama kita menjadi bangsa tahun 28. Satu bangsa kita dengan ada satu bahasa persatuan. Kalau tidak, Bang Abraham sama saya harus pakai penterjemah nih kalau kita ngobrol di sini. Karena Bang Abraham pakai bahasa Bugis, saya pakai bahasa Jawa. Karena masing-masing tidak punya bahasa persatuan. Tapi karena kita punya bahasa persatuan, maka kita pakai bahasa Indonesia hari ini. Yang kedua adalah satu negara tahun 45. Ketika diproklamasikan Soekarno-Hatta. Tahun 50, kita menjadi satu negara kesatuan. Dengan ada mosi integral Natsir. Jadi kalau hari ini kita bilang NKRI harga mati, itu lewat mosi integral Natsir. Karena sebelum itu namanya Republik Indonesia Serikat. Yang banyak sekali negara-negara kecil-kecil di seluruh Indonesia. Jangan dilupakan ini. Ini satu yang ketiga. Satu negara kesatuan. Yang ketiga, deklarasi Juanda menjadi satu tanah dan air. Karena sampai dengan masa itu yang disebut sebagai Indonesia hanya tanah. Airnya perairan internasional. Laut Jawa perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional, Laut Arafura itu perairan internasional. Sesudah deklarasi Juanda, yang proses perjuangannya 25 tahun, baru tahun 82 diakui oleh dunia, Indonesia menjadi utuh, batasnya di pinggir. Dalamnya airnya wilayah Indonesia. Itu satu yang keempat. Nah, sekarang satu yang kelima nih yang sedang kita perjuangkan, our national interest. Untuk menjadi satu yang sesungguhnya. Satu kesemakmuran, satu kesejahteraan, satu perekonomian. Sehingga kebutuhan warga, kebutuhan keluarga di mana saja, harganya setara. Kesempatan kerja di mana saja, kesempatannya setara. Hari ini tidak. Harga kebutuhan pokok kita antara di kota dan di desa beda, antara di Jawa dan di Sulawesi beda. Di Sulawesi juga antara di Makassar dengan di luar Makassar beda. Di Papua juga beda. Nah, ini PR kita. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kesepakatan, kesetaraan perekonomian. Ini satu kelima yang harus kita buat. Menjaga persatuan tidak cukup dengan satu tanah air, tidak cukup dengan satu negara kesatuan, satu negara ataupun perasaan satu bangsa, tapi harus satu kesemakmuran. Sehingga persatuan yang terbangun itu utuh. Begini, kalau Bang Abraham lihat semua tempat yang ada persatuan, di situ ada keadilan. Sulit rasanya membangun persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada saya pengen lihat contohnya. Ketimpangan yang menghasilkan persatuan. Sulit. Persatuan itu ada dalam kesetaraan, ada dalam keadilan. Jadi ketika saya bicara tadi misi membawa keadilan itu, ini loh bukan misi pribadi. Ini turunan dari konstitusi. Kenapa? Karena kita punya kepentingan nasional menjaga persatuan. Bayangkan Bang Abraham, Sulawesi Utara, kemudian kawasan Maluku Tenggara Barat, kawasan Sumatera bagian timur, mereka punya ruang interaksi dengan banyak negara itu. Kita harus memastikan mereka punya kesempatan yang setara. Nah, sektor pangan menjadi penting. Karena itulah kebutuhan dasar yang harus bisa terpenuhi. Perumahan itu menjadi penting. Lapangan pekerjaan menjadi penting. Jadi kami melihat di aspek kepentingan nasional kalau bahasa tadi adalah menjaga keutuhan Republik ini. Menjaga persatuan Republik ini. Dan itu didapat dengan Indonesia yang memiliki kesemakmuran, kesetaraan, satu perekonomian. Bung Anies, ini kan kalau kita berkaca dari negara-negara yang sukses terhadap pemberantasan korupsi ini, itu ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, law enforcement yang kuat, hukuman yang berat bagi para koruptor. Kemudian yang kedua, ada istilah pemiskinan.
Pemiskinan ini dilakukan negara lewat undang-undang perampasan aset. Kemudian yang ketiga, negara memberikan sanksi sosial bagi orang yang cacat moral, yaitu orang-orang yang sudah pernah terlibat kasus-kasus korupsi. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh negara. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Dan ketiga, memberikan sanksi sosial. Menurut hemat saya, Bung Anies, ketiga hal ini belum dilakukan di Indonesia secara maksimal. Kita lihat hukuman berat, enggak juga, kan? Bagaimana dengan pemiskinan? Tidak juga, karena kita lihat undang-undang perampasan aset kita ini kan tidak kunjung, belum jalan ya, belum tidak kunjung disahkan di DPR. Kemudian yang ketiga tentang sanksi sosial. Sanksi sosial di mana peran negara? Peran negara itu sangat efektif terhadap memberikan sanksi sosial. Pertama, kalau kita berkaca di Cina, apa peran negara dalam memberikan sanksi sosial? Maka negara membuat aturan atau regulasi. Salah satu regulasi yang dibuat membatasi orang-orang yang pernah terlibat kasus korupsi untuk kembali ke jabatan-jabatan publik. Ada jeda waktu. Apa yang dilakukan Cina? Dia memberikan jeda waktu di dalam regulasinya 40 tahun baru orang boleh kembali terpilih sebagai pejabat-pejabat publik. Artinya apa? Dia tidak memberikan lagi kesempatan atau tidak lagi memberikan privilege ya kepada orang-orang yang sudah pernah melakukan korupsi. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita tidak memberikan sanksi sosial yang maksimal. Buktinya negara tidak membuat ruang regulasi tentang jeda waktu. Sekarang caleg bisa saja dengan senaknya kembali mendaftar jadi caleg tanpa dibatasi oleh jeda waktu, walaupun ada di dalam aturan kita 5 tahun hasil MK, tapi itu ternyata tidak bisa dilaksanakan seperti yang kita lihat. Oleh karena itu menurut saya jangan heran misalnya ada mantan koruptor bisa terpilih kembali menjadi ketua Dewan Pembina sebuah partai politik. Jangan heran kalau ada mantan koruptor bisa terpilih jadi bupati, gubernur, dan dilantik di lembaga pemasyarakatan. Ini berarti negara tidak memberikan sanksi sosial. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, sanksi sosial itu yang paling efektif masyarakat yang memberikan. Tapi negara juga harus turun tangan, memberikan regulasi yang bisa memberikan ruang sanksi sosial. ya. Rakyat kita ini kan susah diharap memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Ya. Karena masyarakat kita sedang mengalami disorientasi, Mas Anies. Ya. Coba lihat, masyarakat kita ini suka memberikan privilege kepada mantan orang yang cacat moral. Datang ke masjid, diberi saf paling depan. Ya. Datang ke gereja, diberikan kursi paling depan. Dia tahu bahwa ini koruptor, tapi karena orang ini masih punya duit, masih punya status, toh diberikan. Ini fakta, Mas Anies, yang nggak bisa dibantah. Saya bisa memperlihatkan contoh-contohnya banyak lagi. Jadi masyarakat susah diharapkan memberikan sanksi sosial. Padahal sebenarnya sanksi sosial itu harus masyarakat yang punya inisiatif. Tapi di Cina karena dia lihat bahwa masyarakat mungkin tidak punya inisiatif terlalu maksimal, maka negara melakukan intervensi. Bagaimana cara negara melakukan intervensi? Dia buat regulasi yang membatasi orang, sehingga orang itu diberikan sanksi sosial. Oleh karena itu, Cina sukses karena 3 hal dilakukan. Hukuman berat, pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset, ketiga dia memberikan sanksi sosial. Ya. Kira-kira bagaimana pandangan Gini. Mas Anies? Itu adalah jenis korupsi karena keserakahan. Ya. Corruption by greed. Karena greed ya. Greed itu keserakahan. Ada 2 jenis lain yang terjadi karena kebutuhan. Oke. Dan Corruption karena by need. sistem. Oke. Jadi yang terkait dengan korup karena keserakahan itu yang terjadi. Yang kedua adalah korup karena kebutuhan. Pendapatan yang diterima, kebutuhan yang harus dipenuhi tidak seimbang. Bila gaji yang diterima hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya dari mana? Oke, inilah yang menurut saya juga harus dibereskan. Ya. Jadi ada yang korup itu karena kebutuhan. Nah, selama ini tidak dibereskan, maka rakyat kecil paling banyak berurusan dengan orang-orang yang korup karena kebutuhan. Oke, kalau begitu kita foto sedikit, Mas Anies.
kita tidak masuk kepada corruption by need. Tapi saya terusin sedikit konsekuensi ini, karena ini yang ditemui oleh masyarakat semua nih, ya. Terus yang ketiga adalah by system, di mana prosedur-prosedur yang harus dijalani itu tidak dilewati, dan ini sebagian juga menyangkut keputusan-keputusan besar, yang menyangkut petinggi-petinggi, yang kadang-kadang dalam situasi di mana mereka harus mengambil keputusan, tetapi secara prosedur belum tentu diikuti. Nah, terjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi itu tiga itu menurut saya penting untuk dimasukkan di dalam perspektif. Lalu terkait dengan memastikan bahwa proses di dalam menjalankan istilah legalnya apa ini? Due process ya, proses penyelidikan, penyidikan dan lain-lain itu semua berjalan dengan benar dan baik. Penting sekali. Itu harus, Mas. Harus. Karena kalau itu tidak terjadi, saya pernah mengambil keputusan, Bang Abraham, di kampus Paramadina, bahwa kami merekrut seorang yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, ketika saya lihat tersangka dia bekerja pada waktu itu harus melakukan pencetakan, lalu ada kunjungan tamu kenegaraan, harus cetak ulang. Kalau di tender lagi tidak bisa. Jadi pemenang tender yang kemarin dapatkan tugas. Dan itu secara prosedur salah. Ya, akhirnya, jadi saya sampaikan ini jenis yang, dan saya diprotes bagaimana kampus mengajarkan mata kuliah anti korupsi kok ada yang direkrut. Lalu saya sampaikan, nanti kita buktikan dengan waktu. Dia bertugas melakukan pembelian aset. Suatu ketika kita beli tanah, penjualnya itu memberikan semacam fee kepada A, B, C, termasuk dia. Nilainya itu hampir 300 juta yang diterima. Dan uang itu diserahkan kepada kita. Sambil dia bilang, padahal dia orang sedang berstatus hutang karena istrinya sakit kanker. Dan saya bilang pada semua, ini contoh nih. Ini contoh bagaimana situasi ketika kita melihat ada yang disebut sebagai korup karena sistem, karena aturan main. Nah, saya ingin yang terkait dengan need dan sistem ini beres. Karena ini yang paling banyak terkena banyak orang. Yang terkait greed itu gede, simbolik, dan memberikan perasaan adil atau tidak adil pada semua. Itu saya melihat harus dikerjakan. Bang Abraham tentang pemiskinan itu, ya kita udah ngobrolin sudah 10 tahun yang lalu bahwa itu dibutuhkan tanpa ada. Yang paling ditakuti oleh koruptor apa sih? Yang paling ditakuti bukan hukuman penjara, yang paling ditakuti jadi miskin. Selama itu tidak ada akan sangat sulit. Jadi saya melihat arah itu setuju, dan ditambah bahwa penegakan hukum institusinya juga harus mengalami perbaikan. Harus jujur. Harus jujur. Dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai pengadilan, atau penuntutan pengadilan, itu betul-betul. Kenapa? Karena kita akan konsekuensinya hukuman yang amat berat. Jangan sampai ada proses di sini yang tidak baik, yang tidak benar, yang kemudian kita mengorbankan orang. Jadi beratnya itu sepakat, tentang prosesnya, nah ini harus dipastikan. Kita semua manusia, dan manusia itu selalu ada ruang untuk keliru, selalu ada ruang untuk ada hilaf dan lain. Nah, proses inilah yang harus dipastikan. Mas Anies, ini kan kalau kita lihat ya, rejim sekarang ya, saya memakai istilah rejim aja lah, kelihatannya tidak menskala prioritaskan anti korupsi. Kenapa saya katakan tidak menskala prioritaskan anti korupsi? Kita bisa lihat undang-undang KPK direvisi, dan hasil dari revisi undang-undang KPK itu tidak satu pun saya bisa temukan di dalam pasal-pasalnya yang bisa dimaknai sebagai undang-undang yang justru lebih menguatkan daripada undang-undang sebelumnya. Tidak ada satupun pasal yang saya bisa temui
yang bisa menjustifikasi bahwa undang-undang kali ini lebih menguatkan daripada undang-undang sebelumnya. Justru saya berani katakan bahwa undang-undang hasil revisi itu adalah sama sekali melemahkan KPK. Salah satunya, ini banyak, tapi satu aja. Salah satunya masalah kedudukan KPK. Kalau kita lihat kedudukan KPK di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sekarang, itu meletakkan dia di bawah rumpun eksekutif. Jadi dia lembaga negara, tapi di bawah rumpun eksekutif. Oleh karena itulah, pegawainya harus berstatus ASN. Makanya kemarin ada konversi kan, pegawai-pegawai di dalam dilakukan tes wawasan kebangsaan untuk segera yang lulus menjadi ASN. Karena itu otomatis, karena dia sudah berada di bawah rumpun eksekutif. Kalau kita lihat, ini sudah menyalahi UNCIC, United Nations Anti-Corruption Committee. Karena salah satu pasal di dalam UNCIC itu menegaskan bahwa setiap lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia haruslah bersifat independen, tidak berada di bawah kekuasaan legislatif atau tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Jadi dia harus berdiri independen. Itu semangat dari UNCIC. Tapi fakta menyatakan bahwa ternyata tidak demikian halnya. Oleh karena itu sebenarnya Indonesia sedikit keluar dari komitmen, karena ini sudah diratifikasi, sudah disetujui, ditandatangani oleh Indonesia. Oleh karena itu dia sudah diratifikasi. Indonesia keluar dari komitmen itu. Oleh karena itu saya ingin tanya sama Bung Anies, kira-kira kalau misalnya saya, Bung Anies dan pasangannya nanti, Cak Imin, berhasil memenangkan Pilpres, apa yang Pak Anies lakukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang lagi melemah? Kan kita bisa lihat Mas Anies, IPK kita terjun bebas. Ya. Itu salah satu indikator, belum lagi indikator-indikator lain. Jadi tidak ada alasan pemerintah mengatakan, enggak, pemberantasan korupsi tetap berjalan. Enggak ada satupun alasan, karena sudah ada bukti kan. Oleh karena itu saya ingin tanya nih sama Mas Anies, kira-kira apa yang Mas Anies akan lakukan untuk mengembalikan kembali pemberantasan korupsi yang pernah bergeliat? Bahkan IPK kita pernah cukup bagus sebelumnya. Ya. Apa kira-kira yang Bung Anies akan lakukan? Iya, gini Bang Abraham, saya melihat visinya adalah KPK yang efektif, efisien, mandiri, dan kuat dalam menjalankan peran untuk pemberantasan korupsi. Itu yang harus dikerjakan. Dalamnya, apanya harus dikerjakan? Jangan dimonopoli idenya, Bang Abraham, jangan. Kenapa? Karena ini bukan soal idenya capres, bukan soal idenya cawapres, bukan. Kita harus ajak orang seperti Bang Abraham, mereka yang melakukan studi komparasi pemberantasan korupsi di beberapa negara, di mana letak kegagalan, di mana letak keberhasilan dalam sebuah badan anti korupsi. Jangan kita mengulangi problem. Kan kita tahu, setiap periode pergantian kepemimpinan di banyak negara, itu beberapa periode itu mengalami perlemahan. Kan kita belajar. Fluktuatif. Ada periode menguat, lalu nanti turun. Ada serangan balik terhadap gerakan anti korupsi, lalu kemudian mengisi pergantian. Itu kan kita baca itu semua. Dan kemudian ada mekanisme untuk mengkoreksinya lagi. Nah, jadi maksud saya, duduk sama-sama. Apa aspek teknis yang harus dilakukan? Aspek perundangannya, misalnya. Aspek institusi internal KPK-nya, misalnya. Sehingga badan ini terus bisa menjadi badan yang efektif memberantas korupsi. Jadi ini bukan soal menang kalah pasal, berganti pasal. Kita ingin KPK-nya itu efektif. Kita ingin KPK-nya itu kuat, kita ingin KPK-nya itu mandiri. Tapi juga kita ingin agar publik bisa mengawasi dengan baik, agar secara proses di dalam institusi pemberantasan korupsi itu terjadi proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah kebutuhan yang kalau cara saya mendekati ketika menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta, saya sampaikan begini. Yang punya tanda tangan di gubernur. Jadi saya nanti akan memutuskan. Oke? Tapi isi apa yang tanda tangani, saya tanya sama orang-orang yang terlibat.
Jangan hanya sekedar pikiran saya. Siapa yang terlibat selama ini yang bisa membuat isi tanda tangan ini menjadi baik? Kenapa? Karena ini kan bukan kerajaan saya. Ini adalah seluruh rakyat Jakarta yang kemudian saya atas nama rakyat menandatangani keputusan ABCD. Jadi itu yang saya sebut kenapa nyebut Jadi pemimpin Jakarta. sekarang ini di Indonesia rata-rata memimpin kayak kerajaannya Mas Anies. Kota kolaborasi. Kenapa saya sebutnya kolaborasi? Karena kalau sebut kolaborasi, karena saya panggil semua yang terlibat. Yuk kita duduk sama-sama. Apa yang perlu menjadi perhatian kita? Apa yang harus masuk? Apa yang harus diubah? Jadi bukan sekedar, oh menurut saya harus begini, menurut saya harus begini. Belum tentu itu yang paling baik. Selalu ada komponen ahli, komponen pelaku di lapangan, komponen aktivis, ya, biasanya NGO, kemudian komponen pemerintah dan komponen fasilitator bicara. Lalu ketika dia menjadi sebuah policy, maka dia policy yang executable, menjadi policy yang efektif, karena dia sudah memasukkan semua pertimbangan-pertimbangan dan konsekuensi-konsekuensi sudah diantisipasi. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, misi dan visinya adalah membuat ini menjadi efektif, efisien, mandiri, kuat. How-nya, dirumuskan semuanya. Dan bila harus melakukan perubahan regulasi, lakukan perubahan regulasi supaya misi tercapai. Dan membuat institusi pemberantasan korupsi itu menjadi institusi yang dipercaya oleh semua pihak. Oke, Mas Anies kan katakan kalau regulasinya dianggap perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Menurut Mas Anies, apakah regulasi yang tadi saya sudah sampaikan, itu kan jelas-jelas tidak ada satupun alasan yang bisa menjustifikasi bahwa undang-undang hasil revisi itu lebih bagus daripada sebelumnya. Nggak ada pun alasan. Ya, baik dari segi hukum dan lain sebagainya. Apakah kira-kira, kan nanti Mas Anies punya kewenangan nih, jadi bersama dengan DPR bisa melakukan revisi, ya. Apakah itu akan dilakukan ketika Mas Anies akan terpilih nanti? Ya, kita paling tidak ada niat ke sana. Sederhana sekali. Dilakukan pembandingan saja. Bagaimana kegiatan pemberantasan korupsi di dalam rezim undang-undang lama dan rezim undang-undang baru. Tunjukkan secara objektif, nanti sudah akan terlihat. Kan sama-sama sudah dipakai sebagai dasar, bukan? Ya. Dari situ nanti akan terlihat di mana letak kelemahan, di mana letak kekuatan. Jadi ketika kita berbicara tentang revisi, bukan sekedar membatalkan aspek, karena kita ingin KPK yang lebih kuat, lebih efektif. Dan komitmen ini, Bang Abraham tentu ingat, kami kan bekerja sama dengan Bang Abraham dan teman-teman ketika saya masih di kampus membuat program mata kuliah anti korupsi. Saya ingin sampaikan bahwa yang komitmen untuk pemberantasan korupsi itu bukan ada sekarang. Ketika di meja ini kita ngomong dengan mantan ketua KPK. Tapi ini adalah komitmen jangka yang sudah lama. Bahkan ketika kami di kampus, bagiannya kampus apa sih? Kampus kan nggak bisa terlibat urusan law enforcement. Kampus itu usahanya apa? Memotong suplai potensi koruptor. Jangan kampus jadi supplier potensi koruptor. Bagaimana caranya? Mahasiswa-mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah anti korupsi sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum, harus diambil. Kenapa? Ini kami temukan, Bang Abraham. Banyak yang tidak tahu bahwa yang kita klasifikasikan sebagai korupsi, yang menurut undang-undang itu korupsi, di anak-anak muda belum tentu dipahami itu sebagai korupsi. Oke? Jadi, kalau kita tidak memulai itu dari awal juga sulit. Dan kita temukan kan di lapangan orang tua yang bersama dengan anaknya kompromi urusan ini itu dengan uang, itu kan pelajaran buat si anak. Seakan itu bisa diselesaikan dengan pakai uang, urusan A, B, C, D, ya. Jadi kesadaran bahwa kita harus hidup dengan tata kelola yang benar itu tidak hanya bisa di ujung, Bang. Jadi Bang Abraham tentang komitmen untuk kita melakukan perubahan di tingkat institusi, iya. Tapi sebagai kepala negara, itu yang harus di cover itu semuanya. Sampai ke rumah tangga,
sampai ke sekolah. Pendidikan, korupsi berbasis keluarga ya. Sadari bahwa dari rumah diajari untuk, bayangkan coba, ketika sebuah keluarga naik mobil, kemudian melanggar lampu misalnya, bisa disengaja, bisa tidak sengaja, tapi terjadi pelanggaran. Lalu polisi datang, dan di mobil itu, bapaknya di mobil, polisinya ngomong dengan bapak, ini ada istri, ada anak-anak dalam mobil itu. Kemudian polisi menyatakan bahwa bapak mau diselesaikan di sini atau mau lewat prosedur, lalu bapaknya bilang, lewat prosedur. Apa sih yang terjadi? Di mobil itu dia bilang sama anak-anaknya, nak, bapakmu ini bukan bagian dari yang korup. Itu kebanggaan bagi semua anak dalam mobil. Kepala negara menyampaikan itu kepada seluruh rakyat, saudara-saudara semua, tegakkan prinsip governance dari rumah. Bila Anda ketemu masalah di jalan, bila Anda diajak untuk korupsi, tunjukkan di depan anakmu bahwa bapakmu bukan koruptor. Memberikan keteladanan. Teladan. Jadi ini bukan sekedar otak-atik aturan saja. Seluruh negeri harus punya perasaan bahwa kita ingin republik yang bersih. Dan itu dimulainya di mana? Dari rumah-rumah, sekolah-sekolah sama. Sekolah begitu. Jadi, kepemimpinan nasional itu bukan soal kepemimpinan soal regulasi saja. Membawa aura tentang arah, tentang nilai yang harus kita pegang. Dan kemudian pada anak-anak disampaikan juga begitu. Biarkan mereka bercerita. Oh, kalau bapak aku nggak mau kompromi begitu, bersih. Apa yang terjadi? Si anak juga akan begitu. Jadi saya melihat yang berbicara tentang pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata soal bagaimana badan anti korupsi ini efektif. Tidak, bagaimana seluruh bangsa ini memiliki kebiasaan untuk taat pada aturan. Kebiasaan untuk menghormati aturan. Kebiasaan yang dikerjakan terus-menerus disebut budaya. Tapi kebiasaan dibiasakan jadi budaya. Nah, itu yang harus dibangun. Jadi, ketika kemudian orang tua ini mempraktekkan di rumahnya, maka dia akan membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nanti menjadi kebiasaan masyarakat. Prosesnya panjang, tapi harus dimulai. Oke, menarik Bung Anies apa yang udah disampaikan. Mudah-mudahan aja apa yang kita diskusikan ini bisa dipetik maknanya ya. Insya Allah. Mungkin ada hal-hal yang positif bisa direalisasikan ketika Mas Anies terpilih jadi presiden. Bismillah. Terima kasih Bung Anies atas diskusi yang cukup menarik pada hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.